Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rahmania dengan NIM 20060511028 dari kelas praktikum struktur database. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum 8 tentang hash table. Jadi hash table ini sekilas yaitu bagian dari struktur data yang mana digunakan untuk memetakan nilai atau kunci yang unik yang disimpan di dalam tabel. Nah, di sini ada yang namanya untuk teknik dari hash table sendiri itu ada yang namanya open addressing. Nah, open addressing ini adalah untuk menangani collision atau tumpukan atau tabrakan nilai atau data yang sama di dalam satu record atau satu indeks. Jadi untuk open addressing-nya ada 3 cara, yaitu linear probing, teknik quadratic probing, dan double hashing. Nah, karena di sini saya ini menggenap, maka saya mengimplementasikan salah satu teknik, yaitu teknik quadratic probing, yang mana teknik ini adalah untuk cara agar tidak terjadi collision dengan melakukan increment, yang mana ada fungsi dari kuadratik itu sendiri sesuai dengan namanya, yaitu kuadrat. Di sini ada fungsi fi sama dengan i kuadrat, dan ada interval atau jaraknya dari posisi awal terjadi collision itu. Ini ada x plus 1 kuadrat. Langsung saja kita ke source code-nya. Nah, di sini ada 3 kelas, yaitu kelas data, hash table, dan hash table app. Kelas data di sini ada untuk setter getternya, lalu hash table ini untuk pemanggilan metode dari data, dan juga pembuatan metode dari operasi hash table. Nah, di sini ada variable hash array dengan tipe data dengan pembuatan variable array-nya. Lalu ada size x dan num. Size ini untuk ukuran dari tabelnya, ukuran dari array-nya. Lalu x ini adalah x yang ini untuk interval x. Lalu untuk num-nya adalah num yang 1, 2, 3, 4 ini. 1 kuadrat, 2 kuadrat, dan seterusnya. Lalu ada konstruktor hash table dari kelas hash table sendiri, lalu display table. Lalu di sini ada metode hashFrunk, yang mana metode ini karena tidak void ya, maka ada pengembaliannya. Yang dikembalikan adalah key modula atau modulus size, di mana tujuan dari metode ini adalah untuk menjadikan hash index yang nantinya akan jadi tempat dari data yang kita masukkan. Tuh, jadi akan jadi hash index. Lalu insert untuk memasukkan data dengan di sini pembuatan objek item, lalu key dengan referensinya item, get key dipanggil, lalu x-nya sama dengan kan hash func, dan hash func-nya sama dengan kan x, dan num-nya di sini masih 0. Nantinya juga akan diincrement di dalam perulangan, yang mana perulangan ini adalah dengan kondisi indeks hash file-nya tidak kosong, dan hash file-nya akan sama dengan si kuadratik atau fungsi kuadratik probing-nya tadi yang dimodulakan dengan size. Lalu misal indeks hash file-nya itu kosong, maka akan langsung disamadangkan dengan item. Lalu untuk metode delete-nya itu pakai tipe data dari kelas data. Nah, di sini hash file-nya disamadangkan hash func, lalu ada perulangan jika indeks hash file-nya tidak kosong, maka ada kondisi lagi di dalamnya, di mana jika indeks hash file dari data yang ada atau get key-nya itu sama dengan key yang kita masukkan, maka akan dihapus. Jadi ada temp yang disamadangkan dengan indeks hash file dari hash array, lalu si indeks hash file-nya tadi dinolkan, dikosongkan, dan tempnya di return. Lalu num terjadi increment. Kalau misal belum ketemu nih, maka num-nya akan di-increment terus, dan hash file-nya akan terus dicari dengan proses quadratic probing tadi. Lalu untuk find di sini sama dengan delay, cuma karena delay tadi kan menghapus atau mengkosongkan data. Nah, kalau find ini adalah memunculkan data. Nah, di sini untuk memunculkannya ada untuk display-nya nanti, dan di return si index hash file. Lalu untuk hash table app-nya, di sini saya pakai switch case dengan sesuai dengan binary tree di praktikum kemarin. Nah, di sini untuk ada insert, delete, dan find, sama show. Langsung saja kita run. Di sini asal kita show dulu. Nah, ini keadaan tabelnya atau hash table-nya. Lalu kita insertkan, misal kita mau insert yang modulusnya itu 0.
15 ya. Ini kan karena size-nya. Oh ya, di sini saya pakai mark size dari hash table-nya adalah 15. So, kita masukkan 15. Maka 15 berada di indeks ke 0 karena kan modula dari 15 itu kan K modula size. Jadi 15 modula 15 adalah 0. Jadi masuk indeks ke 0. Nah, misal kita mau masukkan lagi yang indeks apa ini? Modulasi hasilnya sama dengan 0. Misal kelipatannya ya 30. I dulu terus 30. Nah, 30 menjadi di indeks ke 1 padahal kan modula dari 30 modul 15 kan 0. Nah, inilah terjadi collision namanya. Jadi terjadi tumpukan atau tabrakan. Nah, karena terjadi collision maka disinilah fungsi quadratic probing atau fungsi kuadratiknya berfungsi dan juga interval. Nah, tadi kan posisi awal dari 30 atau indeks asli tempat 30 kan di indeks ke 0. Nah, maka 0-nya itu akan jadi X. X-nya sama dengan 0, itu nilai awal. Lalu 0, jadikan di insert ya 0. Nah, 0 dimasukkan ke perulangan ini dengan kondisi tadi kan, jadinya kan ini kan nggak kosong, maka 0-nya di increment. 0-nya di increment jadi 1. Maka 0 ditambah 1 kuadrat. 0 tambah 1 kuadrat sama dengan 1. Maka 30 masuk ke indeks ke 1. Seperti itu. Nah, misal nih kita mau masukkan lagi yang biar terjadi collision. Jadi kan berarti kelipatan yang sama dan modulanya sama-sama 0. Misal 45. Masukkan. Nah, 45 justru di indeks keempat. Nah, kenapa? Nah, ini karena collision-nya terjadi selama 2 kali. Jadi yang satu tadi kan 30 dan 45. Nah, karena 45 tadi kan tempat awalnya di 0, maka X-nya 0, lalu collision-nya terjadi 2 kali, maka numnya di increment 2 kali jadinya 2, 2 kuadrat, maka 0 tambah 2 kuadrat 4, nah 45 masuk ke indeks 4. Dan seterusnya seperti itu. Jadi collision atau teknik quadratic probing ini maksudnya penghitungannya adalah sesuai dengan collision yang ada, tabrakan yang ada. Nah, misal kita masukkan nih selain yang sama, misal 21. 21. Show. 21 udah di indeks ke-6, coba kita hitung. 21. Nah, 21 ini kan lebih dari size ya. Nah, kalau lebih dari size maka dihitung modulanya. 21 modul 15 ini adalah 6. 6 berarti masuk ke indeks ke-6 seperti itu. Nah, kalau misal yang kita masukkan ini adalah kurang dari size, misal kita masukkan 9. Ini 9. Coba. Maka masuk ke indeks ke-9 itu tadi. Jadi nilai yang kita masukkan jika kurang dari size maka akan masuk sesuai dengan nilai indeksnya. Nah, kalau misal nilai indeksnya sudah terisi gimana? Misalnya kita masukkan 6 ya. Maka 6 akan menempati indeks ke-7, jadi indeks ke setelahnya karena terjadi collision tadi. Jadi masuk lagi ke interval ini tadi. 6 ditambah, X-nya kan nilai awalnya 6, 6 ditambah 1 kuadrat, 17, berarti masuk indeks ke-7, seperti itu. Misal kita masukkan lagi, misal kita masukkan 46. Nah, 46 masuk indeks kedua, coba kita hitung. 46, nah ini. 46 modul 15 adalah 1. Nah, 1 kan sudah terisi. Nah, maka ini terjadi collision lagi. Nah, collisionnya ini terjadi berapa kali? 1 kali. Maka ini masuk ke X kuadrat. X plus 1 kuadrat. X-nya kan nilai awalnya kan 1. 1 ditambah 1 kuadrat, 2. Maka masuk indeks kedua. Seperti itu. Langsung misal kita pakai method find-nya. Misal kita mau cari yang 21. Nah, 21 ketemu, ada di indeks ke-6. Lalu misal kita mau delete 15. Nah, delete 15, seperti itu. Oke, sekian penjelasan tentang hash table dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.